Waan mengganggu waktunya ya. Saya mungkin mau mengadakan, kita kan akan ada observasi ya pembelajaran Bu An di kelas. Nah, namun sebelum kita melaksanakan observasi, saya itu ada yang ingin saya sampaikan dulu ke Bu An ya. Nah, dalam kegiatan kali ini saya itu ingin menyampaikan mungkin ya, kita mau coaching aja ya. Jadi jangan merasa tegang gitu ya, nyantai aja. Nah, yang ingin saya harapkan itu apa yang diharapkan pada mungkin pertemuan kali ini itu apa yang ingin dicapai, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu An itu di kelas itu seperti apa, terus aspek yang akan dicapainya apa, pembelajarannya itu seperti apa, dan kedepannya Bu An itu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti apa. Nah, untuk pertanyaannya, mungkin nanti kan akan ada pelaksanaan pembelajaran. Nah, kompetensi apa yang Bu An itu akan kembangkan? Kalau saya untuk rencana yang akan dilaksanakan nanti, saya ingin mengembangkan kompetensi anak dari segi proses pembelajarannya. Segi proses pembelajaran itu ada yang dinamakan dengan proses yang berdiferensiasi, yaitu anak tidak terpaku pada guru. Jadi bukan hanya guru yang membahas materi-materi, tetapi guru itu akan memancing kreativitas siswa dengan mengajukan clue-clue yang harus dijawab oleh siswa, ataupun mengajukan, nanti anak bisa mengajukan pertanyaan. Nah, pertanyaan tersebut nanti diolah oleh siswa menjadi bahan untuk pembelajaran. Nanti bisa dijawab, lalu untuk materinya bisa disesuaikan dengan keinginan siswa gitu. Potensi yang gitu ya. Nah, terus dari sana kan itu tujuannya Bu An itu bagus banget ya, banyak. Terus jadi ini mah pembelajaran yang berpihak pada murid ya, gitu. Kalau saya lihat dari yang kayak ingin dikembangkan. Nah, kompetensi apa yang lebih spesifik gitu ya, yang Bu An itu yang akan dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran nanti itu, ya untuk 2 hari yang besok ya, yang akan dilaksanakan apa? Untuk yang kompetensi yang lebih spesifik itu, pada intinya siswa itu bisa bekerja, bisa belajar dengan rasa ingin tahu yang tinggi, lebih kritis apa yang permasalahan-permasalahan yang di lingkungan yang terjadi. Jadi saya ingin memberikan di kehidupan nyata dulu, contoh-contoh dari kehidupan nyata, lalu si siswa nanti akan memancing pertanyaan-pertanyaan apa yang muncul dalam benak siswa, lalu nanti kita akan kembangkan bersama materi tersebut melalui pengembangan materi yang menyangkut ke materi pembelajaran biologi gitu. Oh gitu ya. Terus kalau indikator yang lebih spesifiknya apa mungkin indikatornya? Kan dari tadi kan tujuan ya. Nah sekarang indikator yang ingin dicapai itu pembelajarannya ke hal yang mana gitu? Hal yang kalau misalkan kan materinya tentang bakteri, jadi bakteri itu indikatornya siswa mampu mengaplikasikan atau mengaplikasikan ke kehidupan nyata. Jadi bakteri itu bukan hanya sesuatu yang abstrak yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata, tetapi bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kalau misalkan makanan kan banyak ya yang mengandung bakteri. Nah, siswa itu jangan awam bahwa bakteri itu hanya merugikan, tetapi banyak keuntungan-keuntungan di sekitarnya yang harus sadar bahwa bakteri itu bisa dipakai untuk dalam kehidupan sehari-hari gitu. Oh gitu, iya mantap ya. Nanti mungkin 2 hari ya, karena hari ini besok kan nggak ada jadwal, mungkin 2 hari yang akan datang kita akan saya melakukan observasi di kelas ya. Mudah-mudahan observasi nanti lancar ya, dan apa tujuan yang Bu An ingin dicapai itu bisa terlaksana. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Bu Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kegiatannya. Ya. Terima kasih Bu Is. Materi bakteri, kalian harus tahu dulu virus itu apa. Cum, yang tahu?
terus yaitu presentasi di depan kelas. Oke, are you ready dalam pembelajaran hari ini? Ready. Mantap. Terus nanti ketika kalian dalam proses pembelajaran ini, ibu akan memberikan penilaian. Yang pertama ada penilaian kognitif. Setelah pembelajaran berakhir, kalian itu harus mengisi 5 soal PG. Makanya kalian harus benar-benar ya untuk nanti mencari informasinya. Yang kedua ada penilaian afektif. Apa itu penilaian afektif? Ketika kalian berbuat baik kalau secara garis besarnya. Penilaiannya ada yang pertama harus jujur. Jujur tentang apa? Jujur mengisi LKPD-nya. Jadi jangan jangan nyontek-nyontek. Harus sesuai yang kalian cari. Yang kedua ada bersikap sopan. Nanti ibu ketika kalian diskusi dan belajar, ibu dinilai. Ini ada rubrik dan ada dokumennya. Yang kedua ada disiplin. Ketika ibu minta laporannya selesai, berarti harus dikumpulkan. Kalau tidak berarti kalian belum menerapkan kedisiplinan dalam pembelajaran ya. Yang keempat harus ada kerja sama. Ibu nanti dipantau kalian kerja sama enggak? Yang ketiga nilai aspek keterampilan. Kalau aspek keterampilan ini ada yang pertama nilainya materi presentasi. Bagaimana materi presentasi? Materi presentasi itu bobot yang kalian cari terus dipresentasikan. Itu akan dinilai sama aku ya. Yang kedua ada mencari sumber referensi yang relevan. Menonton video ini muncul pertanyaan-pertanyaan tentang bakteri ini, tuliskan pertanyaan-pertanyaannya. Dikasih waktu 5 menit untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran kalian. Selanjutnya, kalian setelah mencari pertanyaan-pertanyaan dibatasi oleh ibu, kalian untuk hari ini mencari yang pertama ciri-ciri, struktur, cara hidup, reproduksi, dan peran bakteri secara singkatnya saja, secara garis besarnya. Itu yang kalian cari untuk hari ini, ya. Solusinya bagaimana untuk dapat membedakan antara virus dengan bakteri, ya. Nah, kalian bagaimana Bu untuk
bakteri contoh bakteri aerob antara lain Arabia, Android, atau penyakit paru-paru. Bakteri apa? Itu ciri-ciri dari bakteri. Sekian. Mungkin itu kalian dapat dipahami atau lebih mau jelasnya lagi bisa kalian lihat. Jadi apa sini ya? Bentar, harus yang pas gitu ya. Gak usah di kertas ya. Gak usah di kertas, langsung isi di lembar ini aja. Langsung di cakra ya. Kasih dulu nama di atas sama kelas. Di sini langsung tinggal cakra aja. Gak usah nyediakan kertas. Oh, ini mana ya? Ini udah ada saya. Oh. Kasih nama sama kelas ya. Yang refleksi, bagaimana pendapat kamu mengenai pembelajaran hari ini? Coba. Boleh plus minusnya, tapi harus yang membangun buat aku ya. Kalau misalkan ada kekurangan-kekurangan, kalau nanti bisa untuk perbaiki itu untuk kedepannya. Bisa membedakan bakteri dan Kemarin kita sudah melaksanakan praktek observasi di kelas ya berdasarkan hasil refleksi. Kalau pelaksanaan kegiatan di pelaksanaan buah itu menurut saya sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi karena misalnya itu di saat pembelajaran buah itu yang namanya di saat terlibatnya itu ada kepada profil belajar siswa ya karena ada pengelompokan di sana tuh pengelompokan audio, kinestetik sama visual. Pelaksananya terus kalau menurut saya juga dilihat dari hasil di kelas observasinya pas belajar biologi itu si anak itu sudah antusias kreatif gitu ya terus aktif dan juga ada juga di sana kan lebih fokusnya kepada sesuai dengan pengembangan yang dari luar itu ya, kepada proses ya jadi proses bukan ke produknya tetapi di saat proses pelaksanaan proses dan konten itu sudah terikat ya kalau saya lihat di kegiatan inti yang dari bawah itu kalau catatan saya kalau refleksi wawancara jadi terus di saat kegiatan penutup juga ada kemarin ya ada KSE juga ada penerapan KSE itu penutupnya jadi ya saya kedepannya mungkin untuk bisa dikembangkan. Nah sekarang catatan dari buah itu yang ke depan rencana ke depan buah itu akan seperti apa yang akan dilaksanakan pembelajaran seperti ini. Kalau dari saya sebagai guru biologi untuk kelas 10 itu kan kemarin saya melaksanakan kelas 10. Nah, biologi itu memang materi yang sulit dipahami karena memang abstrak gitu ya. Nah, karena sekarang diberlakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, kalau misalkan saya menerapkan materi hanya di buku paket terus menerangkan, biasanya itu biologi belum menyerap ke anak sendiri. Nah, makanya dari itu tadi saya menerapkan tentang pembelajaran yang berkelompok, tetapi berkelompok juga disesuaikan dengan minat bakat siswa tersebut. Ada yang kinestetik, misalkan mencari tahu secara nyata di luar. Terus ada yang audio, hanya mendengarkan langsung menerima apa yang disampaikan atau yang dicari tersebut. Terus ada juga yang audio visual. Kalau audio visual, saya memberikan clue bahwa siswa tersebut harus mencari dari video. Sekarang kan zamannya zaman IT, siswa pasti memegang yang namanya HP gitu ya. Jadi HP tersebut digunakan atau dimanfaatkan secara baik gitu. Ada audionya, ada audio visualnya, dan kalau yang kinestetik itu tidak bisa yang di kelas kan harus mencari. Nah, kalau materi yang kemarin saya sampaikan ke anak itu memang ada di lingkungan sekitar. Jadi si siswa itu bisa mencari secara langsung real di kehidupan nyata. Nah, kalau kedepannya pasti saya akan menerapkan lagi seperti itu. Kalau kemarin alhamdulillah sudah umpan balik dari siswanya itu refleksinya sudah bagus ya, sudah sudah masuk materinya ke siswa dengan berbagai macam minat bakat. Maka dari itu saya akan melanjutkan si pembelajaran seperti itu. Mungkin akan dievaluasi dari anak itu sendiri bagaimana memanfaatkan IT tersebut. Ya, kemarin kita
lihat gitu ya, dari hasil refleksi kan kemarin setelah pembelajaran kita merefleksi bersama anak kan bagaimana penjelasan dari anak pun juga kan dia senang gitu ya belajarnya, jadi akhirnya kan antusias, terus tujuan pembelajaran yang dicapai bulan itu hampir 80% terlaksana ya. Nah, yang wajar kan kalau ada anak satu atau Pasti dua ya. orang ada itu mah Iya. ya. Apalagi kan kemarin saya pembelajarannya di akhir pembelajaran gitu ya. Kalau misalkan di akhir kadang siswa itu ada yang memang minat belajarnya sudah tidak ada. Nah, itu adalah PR sekali gitu ya Bu, untuk guru. Bagaimana si guru tersebut mengolah kelas dengan baik ya. Kadang banyak faktor ya kayaknya Bu ya, kalau misalkan ingin mengolah kelas itu ada dari siswanya, ada internal dan eksternal. Kalau kita udah semangat, materi udah bagus, tapi kalau siswanya udah tidak semangat, ada faktor dari rumahnya mungkin itu sudah menjadi gangguan tersendiri bagi siswa tersebut gitu. Tapi kalau misalkan kita sudah maksimal membuat siswa itu menarik dengan materi yang kita berikan, insya Allah tidak lapor ini kalau bahasa Sunda mah gitu. Beda kemarinnya kan kita mulai melihat gitu ya. Iya. Tapi Bu An itu bisa segitu ya dalam mengolah gitu. Mungkin ada awalnya kan ada saat observasi mau pelajarannya ini, tapi pas di saat pelaksanaannya Bu An itu jadi bagus gitu. Mungkin strategi yang dipikirkan Bu An itu kemarin itu menggunakan strategi apa? Kalau kemarin saya menggunakan strategi student center. Jadi ke siswa dulu aja, bagaimana menggali kemampuan atau minat siswa bagaimana. Terus kalau sekarang kan lagi musim apa sih modalnya problem based learning. Jadi saya memberikan dulu masalah ke anak. Nih ada masalah seperti ini di biologi yang kemarin materinya. Nah, barulah muncul ya nanti kan apalagi kelas 10 masih apa sih namanya? Minat rasa ingin tahunya tinggi gitu. Oh, Bu, makanya tadi ada orang Sunda mah lupa Bu itu bakteri, misalkan ya kemarin saya belajar tentang bakteri. Kalian pernah meminum suatu produk minuman gitu ya untuk melancarkan sistem pencernaan, hanya diminum saja, tidak boleh seperti itu ada kandungan bakterinya. Oh makanya Bu, bakteri emang ada yang baik dan nah itu kan memunculkan si siswa tersebut untuk oh iya Bu, nah baru saya masukkan materi bahwa bakteri ini, nah baru siswa mencari sendiri, nanti di review dan bagaimana hasilnya itu, apa sudah tepat misalkan yang tujuan yang menuju ke tujuan pembelajaran yang sudah saya rangkai atau belum. Alhamdulillah kemarin 80% berhasil. Ya, alhamdulillah sih. Kalau yang saya perhatikan juga buat itu hampir 80%, 85 itu ada hampir semua, hanya beberapa orang kan yang itu ya. Iya. Nah itu tidak semua, kalau kita juga tidak bisa memaksakan gitu. Iya. Tapi ada posisinya, tapi mereka aktif gitu ya. Iya. Dan di saat bertanya, terus di saat kerja kelompok itu emang sih benar kalau pembelajaran kita sesuaikan dengan manual itu pembelajaran itu menyenangkan dan terlihat gitu pembelajaran buah itu. Memang seperti itu, tapi mungkin kelemahan dari saya itu harus mempersiapkan, apalagi kan ada IPA, IPS itu ya kelas 10 IPA, terus kelas 10 IPS biasanya itu karakternya beda-beda dan paling PR itu buat guru sendiri sih, harus mempersiapkan materi kan berbeda-beda, ada yang dari video, dari misalkan dari gambar. Kalau misalkan dulu mah harus kan apa namanya guru center gitu ya, centernya ke guru. Jadi kalau misalkan kata guru, ini ada buku paket ya udah siswa yang menuruti. Tapi kan sekarang tidak bisa. Jadi guru harus menyesuaikan kemampuan siswa. Siswanya mau seperti kita turuti. Nah itu aja PR-nya mungkin ya dari saya koreksi atau refleksi diri sendiri gitu ya Bu. Kalau misalkan hanya mempersiapkannya aja gitu ya, memang harus dari awal gitu, harus menyesuaikan dengan siswa, kemampuan siswa. Ya, tidak, alhamdulillah kemarin sudah bagus ya. Cuman kalau kita juga sama ya, kalau kita pelaksanaan mau kuliah diferensiasi itu malam yang harus disiapkan itu benar-benar ya. Karena apa yang akan kita lihat, apakah dari kesiapan siswanya atau minatnya atau profil belajarnya kan gitu ya. Terus kita prosesnya mau konten atau proses atau produk yang akan kita tampilkan dan kita hasilkan dan yang akan kita kembangkan gitu. Tapi kalau kemarin udah di dalam prosesnya pelaksanaannya, kalau saya perhatikan udah bagus sih buat gitu ya. Cuma mungkin rencananya doan yang saya harap mungkin untuk pelaksanaan kedepannya secara konsisten seperti itu, karena itu bagus dan sangat untuk lebih dilanjutkan lagi ini kan lagi ya. Tapi ya udah bagus sih kalau menurut saya mah gitu ya.
yang pelajaran bawaan itu kemarin gitu Pak, jadi antusias sih orang kalinya tuh. Nggak tidak, jadi apa yang kita jelaskan anak itu kan biasanya kumaha gitu, tapi kan kalau sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi mah ini yang ini, jadi dia mengikuti sesuai keinginannya siswa, iya benar gitu. Itu cuma mungkin ke apa yang menjadi kendala bagi kita itu cara penyusunannya. Dan kemarin juga kalau buat dari RPP-nya aja mungkin ada yang eh, materinya kan harusnya tuh di RPP juga ikut nih materi untuk audio harus seperti ini, untuk visual nah seperti itu. Kalau kalau dari RPP-nya udah bagus, cuma apa lampirannya gitu. Tapi udah bagus sih kalau yang lainnya di RPP semuanya udah. Kalau untuk pelajaran percobaan gitu. Mungkin ada tambahan dari terima kasih. Sekali-sekali Bu. Semangat buat Terima kasih mudah-mudahan.